Ayo lah, teman aku berobat. Nggak ngerti wong kesel lah. Terus no. Oh ngelawan saiki kon. Aku wingi tuku 40.000. Ini jangan sih aku tak lapor nang Pak RT ya. Aku tak lapor ya. Iya wis. Sudah cukup ngombe ya? Iya. Sini minum dulu. Minum dulu, Bu. Lah, Mama. Mama kenapa? Mama kok merah-merah mukanya? Enggak apa-apa. Beneran? Ini sebenarnya ada apa? Kok mamaku mukanya merah-merah? Enggak apa-apa. Bu. Ya, Pak RT-nya ada? enggak ada. Kemana ya? Kurang tahu ya, ada apa emang? Ada kepentingan soalnya, Bu. Oh, coba kamu cari di dekat sungai. Tadi kayaknya nongkrong di sana deh. Walah, langsung ke sana ya, Bu ya. Pak RT mau lapor. Ini ada apa? Duduk dulu. Ya aku mau lewat nang arep omane Ya. Vira. Terus Bu Vira dikepuki karo bojone. Loh, udah dikepek karo bojone. Iya, Ayo. cepat. Sini Pak. Kenapa ini? Loh, ada DA-in. Habis dari les, Dek. Iya, Om. Oh iya, ganti baju dulu. Oke. Ini ada apa ini? Kenapa ini kok bisa jadi kayak gini? Kurang tahu Pak, soalnya tadi tuh pas lewat itu ya kita tuh ada teriakan apa kok ini, jadi kami nggak tahu apa-apa. Mbak Iya. dengeran suaranya aja, teriak-teriak gitu dari luar. Kenapa Mbak Devira? Aku tadi tuh minta tolong sama Mas Faiz suruh antar ke rumah sakit, tapi berhubung Mas Faiz dari luar, jadi mungkin capek ya Pak. Jadi saya ngengkel gitu buat anterin. Jadi ya gitu wes akhirnya. Kenapa kamu tadi dipukulin? Iya. Mana ini Pak Faiz ini? Tolong dipanggil. Tadi Mas Faiznya ada di belakang Pak. Ada di belakang. Oh iya wes, jangan panggilin dulu. Sebentar ya Pak saya. Iya. Ibu-ibu, mohon maaf bisa pulang di rumah. monggo nggih Pak. Monggo, Pak. Monggo. Ini kenapa kok bisa jadi begini Pak Faiz? Iya, tadi ceritanya dia nih mau minta antar ke puskesmas. Iya. Cuma saya kan baru datang, capek juga ya kan. Terus tiba-tiba dia marah gitu. Kenapa udah jalan sendiri? Kan masih bisa jalan ya. Kenapa kok bisa begini Mas ini Mas Mbak Firanya? Ya sama tanya aja sih Pak. Tadi saya minta antarin ke Mas Faiz buat berobat. Emang saya salah karena tadi Mas Faiz baru pulang, tapi saya maksa untuk minta antarin Pak. Udah sering kayak gini Mas? Iya. Enggak. Baru kali ini ya. Ini mana yang bener ini? Yang Mas Faiznya jawab enggak, yang Mbak Firanya jawab iya? Iya, baru sekarang ini Pak. Iya Pak, dari sekarang. Wah ya wes, jadi gini wes. Kalian berdua saya sarankan ke konselor. Enggak, ngapain ke konselor Pak? Jadi gini Mas, kalau ke konselor sampean mungkin bisa cerita-cerita di sana. Kalau ke saya mungkin sampean bisa masih menutup-nutupi. Nah, ya wes. Bentang mari kesana. Ya udah kalau gitu kalian selesaiin berdua saja. Saya pamit dulu. Monggo Mas. Ya, wes.
Nek katene konselor aja akan ngomong mau tak ngerti soalnya kok. Baik, silakan masuk. Bu, ini klien untuk Oh kamu. iya, silakan. Silakan duduk. Silakan duduk. Baik, selamat datang semuanya. Selamat pagi semuanya, selamat datang. Terima kasih sudah datang hari ini ya. Sebelumnya tadi dari mana ini? Dari rumah langsung ke sini. Langsung ke sini. Ini adiknya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD ya? Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Widya. Sebelum kita masuk ke sesi konseling, bahwa saya ingin memberitahu bahwasanya percakapan kita di sini bersifat rahasia. Perlu diketahui bahwasanya di konseling ini ada berupa kontrak ya. Jadi saya akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Seperti itu. Oke, jadi sekarang kita masuk sesi konselingnya. Jadi apa yang ingin diceritakan? Baik Ibu, mungkin Ibu bisa menceritakan apa yang membawa kalian ke sini? Saya tidak tahan dengan suami saya. Oke, terima kasih sudah berbagi ya Bu. Ini pasti sangat berat ya. Oke, baik Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai situasi ini? Saya akui saya punya masalah dengan pengendalian emosi. Saya seringkali lepas kontrol dan melakukan hal yang saya sesali. Baik, untuk adiknya ini, bagaimana perasaan adik tentang apa yang terjadi di rumah? Aku takut kalau ayah marah. Aku sedih lihat ibu menangis terus. Terima kasih ya sudah berbagi perasaanmu. Penting bagi kita untuk saling mendengarkan ya. Untuk sesi selanjutnya saya ingin bicara lebih lanjut dengan masing-masing kalian secara terpisah. Jika kalian bersedia, ini akan membantu saya memahami situasi dari sudut pandang masing-masing dan membangun kepercayaan. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjawabkan waktu terpisah dengan ibu dan bapak dan adik ya. Sementara itu, mohon diingat bahwasanya keselamatan adalah yang utama. Ibu, apakah Anda saat ini merasa tidak aman? Tidak, saat ini tidak, Bu. Baik, untuk pertemuan selanjutnya saya akan menjadwalkan waktu terpisah dengan ibu dan bapak ya, dan adiknya juga. Tidak, Bu, saat ini tidak, Bu. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas keterbukaan kalian pada hari ini ya. Baik, terima kasih sudah bersedia untuk bertemu kembali. Setelah berbicara dengan masing-masing dari kalian nih ya, saya mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai situasi yang dihadapi keluarga ini. Hari ini jika kalian merasa nyaman, kita akan mencoba berbicara bersama untuk membicarakan solusinya. Kepada Bapak nih, setelah kita berbicara, saya melihat adanya keinginan dari Bapak untuk berubah. Bisakah Bapak sampaikan kepada Ibu Vira dan anaknya Bapak mengenai kesadaran Bapak dan langkah-langkah yang bersedia Bapak ambil? Saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Saya tahu saya sudah menyakiti kalian berdua. Saya berjanji akan berusaha sebuah tenaga untuk berubah. Saya sudah mencari informasi tentang terapi pengendalian amarah dan emosi, dan saya juga sudah mendaftar. Saya ingin belajar mengelola emosi saya dengan lebih baik dan berkomunikasi tanpa ada kekerasan. Baik, untuk adik, bagaimana perasaanmu mendengar ayah dan ibu berbicara seperti ini? Saya senang ayah berubah. Saya berharap keluarganya menjadi keluarga yang harmonis kembali. Itu harapan yang sangat baik ya. Kita semua berharap yang terbaik untuk keluarga ini. Untuk sesi selanjutnya, kita akan mulai menyusun rencana tindakan yang konkret. Untuk Bapak, kita akan fokus pada dukungan Bapak dalam mencari dan mengikuti terapi. Untuk Ibu, kita akan membahas strategi penguatan diri dan batasan-batasan yang perlu ditetapkan.
Dan untuk adik, kita akan terus memberikan dukungan emosional. Oke, setelah berapa sesi yang kita lalui, saya melihat adanya perubahan yang signifikan dalam keluarga ini. Bapak menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengikuti terapi dan mengelola emosinya. Ibu semakin merasa aman dan berdaya. Dan untuk adik, terlihat lebih bahagia dan bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, bahagia. Saya merasa jauh lebih baik. Saya melihat perubahan nyata dari suami saya. Dan saya mulai bisa mempercayainya lagi. Saya bersyukur atas bantuan yang telah diberikan. Saya merasa lebih mampu mengendalikan diri dan komunikasi dengan baik. Saya akan terus berusaha untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Aku senang ayah gak marah-marah lagi karena kita bisa jadi main bareng. Ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa. Penting untuk diingat bahwasanya pemulihan adalah proses yang berkelanjutan. Kalian telah membangun fondasi yang kuat dan penting untuk saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka. Saya akan tetap tersedia jika kalian membutuhkan sesi lanjutan di kemudian hari. Apakah ada hal lain yang ingin kalian diskusikan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Tidak. Terima kasih, Bu. Baik, saya mengucapkan selamat atas kemajuan yang telah kalian capai. Ingat bahwa kalian memiliki kekuatan untuk menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia. Terima kasih karena sudah datang pada sesi konseling ini. Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Mari saya antar. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu ini dibilang jangan ngomongnya yang sebenarnya aku konselor, masih aja kayak gitu. Ayah ini apa-apaan sih kok malah dorong-dorong mama? Kamu ini sama aja sama mama kamu. Bibi. Gak mau, aku mau ikut sama mama. Gak mau, ibu Sama kenapa? mama. Aku Aku mau mau adek nemenin ke mama. Bi. Gak Ayo, mau, ayo, aku Bi, mau ikut Bibi. nemenin Ayo, mama. Gak mau, ayo, aku mau ayo. sama mama. Sing direkam. Tahu nggak aku beli apa? Pasti kamu tidur. Beli rok lagi ya. Apa ini? Ini BH. Mulutku. Kemana? Untuk beberapa hari. Mau? Boleh deh, kita liburan di rumah nenek saja. Makasih Ibu. Yeay, berlibur, berlibur. Assalamualaikum. Nenek! Kenapa wajahmu itu? Udah Bu, nggak apa-apa. Oh ya udah ayo masuk ayo. Ayo masuk. Hai, kita berlibur di rumah nenek. Apa Dok? Coba cerita ke Ibu. Bentar ya Bu. Bapak kemana? Bapak lagi kerja. Cerita ke Ibu dulu aja. Sebenarnya saya kesini, saya sudah capek Bu di rumah. Kenapa? Ya gitu, suami saya sering KDRT saya. Astagfirullahaladzim, kok bisa loh? Ada permasalahan apa? Sebenarnya gini Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
anterin dong berobat. Mas ayo lah, antar aku berobat. Sama tiung pesel lah. Terus no. Oh ngelawan saiki kon. Sabar ya nak. Terus kedepannya mau gimana? Saya ingin cerai bu. Ya nanti tak bilangin sama bapak. Dek. Maafin orang. Halo, Apa? kamu ada di mana? Ini di rumah ibu. Loh, apain di rumah ibu? Ya ketemu besok di pengadilan. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang perkara nomor 0145 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PA JKT antara penggugat Nyonya Gertira melawan tergugat Saudara Faiz dinyatakan dibuka untuk sidang tertutup. Panitera, mohon dicatat kehadiran para pihak. Baik, Yang Mulia, penggugat hadir langsung didampingi kuasa hukum. Tergugat juga hadir langsung. Terima kasih. Kepada penggugat, silakan dijelaskan alasan utama Anda mengajukan gugatan cerai. Ya, saya menggugat cerai karena saya mengalami kekerasan fisik dan verbal dari suami saya sejak tahun 2022. Saya sudah melapor ke pihak keluarga dan RT setempat, tetapi saya memilih untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan. Saya sudah. Apakah Anda memiliki bukti yang mendukung pernyataan Anda? Yang Mulia, ada Yang Mulia, kami melampirkan visum rumah sakit, foto luka, serta laporan dari RT setempat. Kami juga mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarga penggugat. Terima kasih. Baik, kepada tergugat, apakah Anda mengakui adanya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disampaikan oleh penggugat? Saya memang pernah emosi dan pukul, tapi tidak bermaksud menyakiti sampai sejauh itu. Saya sedang dalam tekanan ekonomi. Anda menyadari tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan bisa
menjadi alasan sah bagi istri Anda untuk menggugat cerai? Saya mengerti yang mulia. Baik, majelis hakim akan memeriksa bukti dan saksi yang telah diajukan. Sidang akan dilanjutkan minggu depan untuk pembuktian. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 29 April 2025. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang ditutup, Yang Mulia. Baik, sidang saya tutup. Sidang perkara perdata gugatan percaya dengan nomor perkara 123-PDG-2025 antara Nyonya Gevira sebagai penggugat melawan Saudara Faiz sebagai tergugat. Saudara Panitera dimohon laporan mengenai kehadiran para pihak. Lapor Yang Mulia, penggugat Nyonya Gevira hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Tergugat Saudara Faiz hadir didampingi oleh kuasa hukumnya. Baik, terima kasih. Saudara penggugat dan kuasa hukum, saudara tergugat, agenda siang hari ini adalah pembacaan putusan. Mohon perhatiannya. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lain yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menimbang lebih lanjut bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat secara permanen dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan. Oleh karena itu, majelis hukum berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 1 Mei 2025 oleh kami, Vina Mesar Agustin sebagai Ketua Majelis, resmi bercerai. Agak ibu kok bisa kayak gini.